si pandeng pamundhut rasa. Rasamu rasaku, rasaku rasamu. Akeh wong mandeng katon ewak katon ala. Insun mandeng sliramu, teka welas teka asih. Welas asih sakdawane ingsun mandeng. Apakah di dalam ajaran Jawa itu ada pantangan yang mungkin akan sangat fatal apabila kita melanggarnya, Mbak? Ya jelas ada beberapa hal yang memang orang Jawa itu tidak boleh melanggar. Bahkan ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang Jawa saja, namun kepada semua orang pada umumnya. Bahwa beberapa hal ini akan berakibat sangat fatal ketika kita melanggarnya. Yang pertama, dosa terhadap kedua orang tua. Orang-orang Jawa dahulu sangat memuliakan orang tuanya. Mereka itu begitu menghormati dan menaati apapun yang orang tua mereka katakan. Sehingga hampir sama sekali tidak ada pertentangan antara orang tua dengan anak. Berbeda pada saat ini, bagaimana orang berbicara di mana-mana tentang dosa durhaka kepada orang tua, kita dengar hampir setiap hari. Akan tetapi justru sangat jarang anak yang memuliakan orang tuanya. Bahkan tidak sedikit yang menyia-nyiakan orang tuanya ketika si anak ini mengalami kesuksesan. Banyak sekali kita temui seorang suami demi cintanya terhadap keluarganya, demi cintanya kepada istrinya, rela membuang orang tuanya. Rela tidak bersilaturahmi, tidak menengok, apalagi menghidupi atau mencukupi kekurangan orang tuanya yang sudah tua. Ini terjadi di banyak tempat. Rasa hormat kepada orang tua, merawat, menjaga orang tua, itu justru dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Ini satu bukti bahwa kita sudah mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Kita sudah jauh dari kemuliaan, jauh dari kebenaran. Semuanya itu hanya bisa kita dengar, tanpa bisa kita lihat. Ini adalah salah satu dosa yang mengakibatkan kehidupan seseorang, meskipun bergelimpangan harta, tidak akan menemukan ketenangan. Akan ada saja masalah-masalah yang timbul, kalau tidak dari suaminya, kalau tidak dari istrinya, mungkin dari anak-anaknya, kenakalan mereka yang mengakibatkan rumah tangga atau keluarga ini tidak menemukan kedamaian. Ini yang kadang orang tidak memperdulikan atau tidak menyadari. Kemudian dosa yang kita lakukan ketika kita memiliki hutang, tidak mau membayar. Ya, Mbak. Senang berhutang sana kemari untuk foya-foya, untuk kesenangan, untuk mencukupi kehidupannya, tapi ketika dia mendapatkan rezeki tidak mau membayar. Ya, dia pikir bahwa ini adalah bukan masalah yang besar. Ini adalah masalah yang tidak hanya akan timbul di dunia di saat kita masih hidup, bahkan ini akan kita bawa sebagai
bekal, sebagai amalan buruk kita menghadap Gusti Allah. Ini adalah salah satu dosa yang sangat dihindari oleh orang-orang Jawa. Lalu menghujat, mencaci, memaki, dan memfitnah. Ini orang Jawa dahulu sangat anti dengan ini. Mereka sangat menghindari kesalahan-kesalahan ini atau dosa-dosa ini. Yang saat ini justru sering sekali kita temui. Orang begitu mudah menghujat orang, memfitnah orang, menjelekkan orang lain. Sementara orang-orang seperti ini tidak jauh lebih baik. Nah, ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Beda dengan orang Jawa dahulu. Orang Jawa itu sangat pandai dalam memilih dan memilah, sehingga mereka akan tahu yang boleh mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari. Inilah pantangan orang Jawa dahulu yang sangat dihindari oleh mereka. Karena ketika hal ini dilakukan, maka kita akan mengalami hidup yang sangat rumit, hidup yang akan jauh dari kedamaian dan ketentraman. Kita akan menjadi manusia yang lama-kelamaan akan memiliki nurani yang mati. Kita berwujud manusia, akan tetapi kita akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Kira-kira begitu. Gitu ya, Pantangan-pantangan orang Jawa dahulu. Ya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ini datang dari beberapa komentar yang menanyakan apakah ada mantra pengasihan yang tidak diharuskan berpuasa. Kalau ada, monggo diudara. Mantra yang tidak pakai puasa. Iya, Mbak. Ada. Yang tidak mengharuskan kita berpuasa. Itu ada. Sebelumnya saya menyarankan kepada siapapun yang punya kepentingan dengan hal-hal seperti ini, hendaklah untuk tidak berat melakukan puasa. Seperti puasa weton, puasa mutih, dan sebagainya. Ya. Selain untuk sebagai sarana mencapai tujuan, juga kita akan mendapatkan manfaat kesehatan badan kita. Mantranya begini, Mbak. Iya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pundang bandeng, si pandeng pamundut rasa. Rasamu rasaku, rasaku rasamu. Akeh wong mandeng, katon ewa katon ala. Insun mandeng sliramu, teka welas teka asih, welas asih sakdawane ingsun mandeng. Nah, ini mantra agar seseorang atau lawan jenis kita kemudian menjadi memperhatikan kita. Yang tadinya cuek, nggak peduli dengan keberadaan kita, dengan mantra ini dia akan beralih memperhatikan kita. Iya. Dan untuk selanjutnya silahkan mau bagaimana, yang jelas mantra ini diperuntukkan untuk mengalihkan rasa seseorang yang tadinya cuek, nggak peduli dengan keberadaan kita, kemudian menjadi penasaran terhadap kita. Ini akan sangat bagus ketika sebelum digunakan kita tirakat dulu. Dan kita melakukan tirakat dulu agar energi yang ditimbulkan dari mantra ini itu akan lebih besar, sehingga akan lebih bisa bekerja melebihi yang tidak melalui puasa. Yang menggunakan tidak berpuasa pun ini nggak masalah. Nah, ini saya ijazahkan buat semua pemirsa, silahkan dimanfaatkan dengan baik dan silahkan digunakan
sebaik-baiknya.